Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah struktur data Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti, SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Detik Kurniasari, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 05. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah struktur data. Adapun yang akan saya jelaskan itu terdiri dari 8 pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, buatlah sebuah pseudocode menuju sort yang diimplementasikan menggunakan linked list. Nah, ini untuk jawaban pertama. Nah, bisa dilihat untuk pseudocode dari algoritma merge sort linked list. Nah, yang pertama kita function merge sort. Nah, di mana di sini kita mengetahui fungsi dari merge sort yang akan menggunakan linked list menggunakan algoritma merge sort-nya. Nah, kemudian yang kedua, if head sama dengan null or head next sama dengan null. Nah, pertama kita cek apakah head sama dengan null. Nah, jikalau sama dengan null, maka listnya itu kosong. Nah, demikian pula jika untuk head next-nya sama dengan null, yang berarti ada satu node dalam list yang diberikan di kedua kasus ini ya. Nah, apabila kedua kasus ini sama dengan nol, maka kita bisa melihat list yang diurutkan, jadi akan tetap sama dengan yang awal. Jadi kita bisa mengembalikan head-nya. Jadi kita mereturn kembali head, kemudian selesai. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan middle. Nah, middle ini menggunakan fungsi get middle. Nah, kemudian kita akan membagi list yang diberikan menjadi dua bagian. Nah, di sini ada dua ya, ada left list, kemudian ada right list. Nah, left list itu apa? Nah, left list ini menggunakan head ya. Berarti di sini dimulai dari head pointer. Kemudian untuk right listnya yang dimulai setelah middle next. Nah, selanjutnya kita akan membuat middle next sama dengan null. Nah, untuk membagi list dari middle next menjadi dua bagian juga, ada left list, kemudian ada right list. Nah, setelah itu kita mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Kita akan memisahkan antara left list dan right list. Nah, kemudian kita menggabungkan untuk mendapatkan satu list yang diurutkan. Nah, setelah itu kita bisa menggabungkan. Nah, di sini return match, left list, kemudian ada right list. Nah, kemudian selesai. Nah, kemudian untuk nomor 2, nah, buatlah program Python yang mengimplementasikan poin 1. Nah, karena yang di atas adalah pseudocode-nya, algoritmanya, sekarang kita implementasi ke Python-nya. Nah, sebelum ke implementasi Python, kita bisa melihat langkah dari merge sort. Nah, yang pertama, jika head-nya null atau hanya ada satu elemen dalam linked list, maka kita langsung mengembalikan, jadi langsung mereturn. Nah, untuk else membagi linked list menjadi dua bagian. Kemudian kita mengurutkan dua bagian A dan B. Setelah itu kita gabungkan A dan B yang sudah diurutkan menggunakan sort merge gitu. Kemudian kita perbaiki head pointer menggunakan head trap-nya. Nah, untuk implementasi Python-nya seperti ini ya. Nah, kita biasa membuat node-nya, jadi menggunakan class node. Setelah itu kita mendefinisikan. Nah, di sini terdapat dua bagian atau dua variabel, ada self data, kemudian ada self next. Nah, di sini self text-nya itu none, gitu kan. Nah, setelah itu kita mendefinisikan kelas linked list. Nah, di sini ada self head sama dengan none. Nah, untuk kelas node-nya itu terdiri dari dua, ya dua bagian. Sedangkan untuk linked list hanya self head-nya. Kemudian kita nge-push nilai dari linked list kan menggunakan metode append. Nah, kemudian kita mendefinisikan append-nya. Setelah itu, nah kita akan mengalokasikan node baru.
maka kita definisikan dulu new node-nya sama dengan node gitu kan, sama dengan node. Kemudian jika head-nya tidak ada, maka kita harus menginisialisasikan ke node baru. Nah, seperti ini ya. Nah, jika self head-nya none atau tidak ada, kemudian self head-nya itu sama dengan new node, maka kita return. Nah, sama yang seperti tadi yang pseudocode di atas gitu. Langsung nge-return jikalau self head-nya itu di sini none. Nah, di sini could not itu sama dengan self head gitu. Kemudian kita while. Nah, kemudian kita bisa menambahkan node baru di akhir menggunakan linked list. Nah, di sini misalkan fungsi current node next sama dengan new node. Kemudian kita mendefinisikan sorted match. Misalkan di sini menggunakan result sama dengan none. Nah, di sini terdapat dua kasus ya, kasus A sama kasus B. Nah, jika A sama dengan none, maka akan mereturn B. Sebaliknya, jika B sama dengan none, maka akan mereturn A gitu kan. Kemudian kita pilih A dan B gitu. Nah, seperti ini ya cara memilihnya. Kemudian else gitu kan, menggunakannya tadi di result sama dengan A, result next sama dengan self, sort match. Kemudian, nah, seperti ini untuk result B ya. Result next sama dengan self, sort match. Kemudian setelah itu kita mereturn. Kemudian di sini kita bisa mendefinisikan merge sort. Nah, di sini, nah, ada merge sort. Nah, kasus dasar misalkan jika head-nya tidak ada. Nah, di sini H ya. Karena di sini ada definisi merge sort-nya itu self, H. Nah, maka di sini H-nya sama dengan non atau H next-nya sama dengan non, maka akan mereturn H gitu kan. Nah, berarti ini sama ya dengan algoritma pseudocode tadi nomor 1. Nah, kemudian kita ambil bagian middle list. Nah, di sini untuk middle-nya sama dengan self get middle, next to middle-nya sama dengan middle next. Kemudian kita mengatur node berikutnya, kita menerapkan merge sort pada list kiri. Nah, kita bisa melihat perbedaan list kiri dan list kanan. Ini untuk kiri ya, untuk kiri itu left sama dengan self merge sort. Nah, untuk kanan ada right self dot merge sort. Kemudian kita setelah menerapkan, kita bisa menggabungkan antara list kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita mereturn sort list-nya. Nah, setelah itu kita mendapatkan ya middle-nya gitu kan, menggunakan linked list. Nah, di sini kita mendefinisikan get middle, kemudian setelah itu kita nge-return, kemudian while gitu, kemudian mereturn kembali. Sini ada fungsi untuk print linked list. Nah, kita mendefinisikan print listnya. Nah, jika head sama dengan 0, kemudian kita print, kemudian return kembali gitu. Seperti itu. Kemudian while print gitu. Nah, misalkan untuk membuktikan atau menguji code yang sudah dijalankan di atas. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, pertama kita membuat linked list yang tidak diurutkan untuk menguji fungsinya. Misalkan di sini ada list A, ada 5, 3, 30, sampai 20. Nah, ini tidak terurut. Kemudian misalkan kita menambahkan ya, append gitu, mengappend 20, 10, sampai 5 gitu. Kemudian kita menerapkan merge sort-nya. Nah, bisa dilihat, nah untuk hasilnya nih, bisa langsung terurut ya. Nah, kemudian untuk nomor 3, kita implementasi membuat program Python Quicksort gitu kan, dimana diimplementasikan dengan single linked list. Nah, seperti biasa kita mendefinisikan dulu ya untuk class node-nya. Di sini ada subdata sama subnext. Kemudian setelah itu kita mendefinisikan quicksort linked list-nya. Nah, di sini ada self head sama dengan none. Kemudian kita mendefinisikan add node, menambahkan node gitu kan. Di sini ada self sama data. Kemudian self head, kemudian di return. Nah, seperti itu.
di while, kemudian untuk menambahkan node baru, kita definisikan dulu, misalkan new node itu sama dengan node, coord next sama dengan new node, gitu. Kemudian kita mendefinisikan print list. Nah, kemudian setelah mendefinisikan kita while, nah setelah while kita langsung print. Nah, kemudian kita mengambil node pertama dan terakhir gitu. Nah, di sini bisa definisi untuk partition last untuk ambil node partisi terakhir gitu ya. Nah, jika startnya sama dengan n or start sama dengan non or n sama dengan non ya. Jadi kita mereturn kembali ke startnya, jadi ke fungsi awal gitu. Kemudian misalkan pivot verb-nya itu sama dengan start. Nah, seperti ini. Kemudian menghasilkan iterasi sampai 1, kemudian jadi tidak perlu mengulangi sampai akhir karena ujungnya sudah sebagai pivot seperti itu. Nah, misalkan kita akan memodifikasi item, di sini ada pivot prep sama dengan coord gitu ya. Nah, seterusnya kita definisikan terlebih dahulu ya satu-satu. Kemudian kita misalkan mau menukar posisi coord, yaitu indeks 2 pivot berikutnya. Nah, di sini kita tukar posisi ya. Kemudian kita mereturn yang sebelumnya ke current, karena current sekarang mengarah ke pivot, maka kita mereturn pivot pref. Kemudian definisi sort seperti ini. Nah, kemudian return. Kemudian misalkan jika pivotnya pertama seperti ini. Nah, kemudian jika pivot berada di antara list, maka kita mulai dari pivot berikutnya karena kita sudah memiliki pivot prep, jadi kita memindahkan 2 node. Nah, seperti ini cara memindahkannya. Kemudian kita melakukan uji gitu kan driver code. Nah, di sini ada untuk LL quick sort linked list, misalkan kita add node menambahkan node 30, 5 sampai 4 gitu. Misalkan di sini definisikan dulu n-nya, kemudian while, kemudian kita print. Seperti biasa untuk printnya kita uji dulu yang tidak diurutkan, kemudian setelah diurutkan, hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah diurutkan. Kemudian untuk nomor 4, kita membuat program Python Quicksort yang diimplementasikan menggunakan double linked list. Nah, yang pertama seperti biasa ya untuk program Python, misalkan headnya itu sama dengan nonce, terusan kita buat kelas node-nya, kita definisikan di sini ada 3 bagian, 3 variabel, ada self data, self next, kemudian self ref gitu. Kemudian kita akan menemukan fungsi dalam menemukan node terakhir dari linked list. Nah, seperti ini definisi last node-nya. Nah, bisa dilihat setelah definisi kita while, kemudian di return kembali si node ininya, kemudian kita mempertimbangkan elemen terakhir sebagai pivot. Nah, di sini ada definisi partition. Nah, kita mengatur pivotnya itu sebagai elemen H gitu. Jadi kita misalkan definisi X itu sama dengan H data. Nah, bisa dilihat untuk cara langkah code-nya. Nah, sama dengan I++ untuk array. Misalkan I itu sama dengan L jika I-nya itu non gitu. X, I next gitu seperti itu. Kita mereturn I. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengimplementasikan quicksort untuk linked list. Nah, kita definisikan dulu quicksort-nya gitu. Nah, ini cara mendefinisikan quicksort. Nah, terus kita akan mengurutkan linked list. Nah, pertama kita harus memanggil quicksort-nya. Nah, definisi quicksort, kemudian menemukan node terakhir, kemudian memanggil quicksort-nya kembali, kemudian kita akan print gitu, definisi print list seperti ini. Nah, setelah mendefinisikan, jangan lupa kita while, kemudian kita print. Nah, ini untuk cara menginsert, ini menggunakan definisi push. Nah, seperti ini, jika headnya adalah null, maka headnya sama dengan new data, kemudian, nah, di sini headnya none gitu kan, jadi kita bisa mereturn kembali.
Nah, ini cara mengubah sebelumnya dari head node ke node baru. Nah, seperti ini. Nah, misalkan cara menambahkan di awal gitu, maka selalu 0. Nah, seperti ini. Kemudian memindahkan head untuk menuju ke node baru, seperti itu. Nah, misalkan kita nih menguji misalkan fungsi yang di atas. Misalkan pushnya 8, 25 sampai 20, maka kita print ya. Seperti biasa linked list sebelum diurutkan sampai dan setelah diurutkan. Nah, ini ya untuk hasil outputnya. Kemudian nomor 5 nih. Kita akan membuat program menemukan elemen terkecil ke dalam pohon pencarian binary search tree. Nah, di sini ada nilai minimum BST, kemudian kita menggunakan kelas node-nya, kemudian kita mendefinisikan, di sini ada 3 bagian, ada subdata, sublab, kemudian subtype. Seperti itu. Nah, di sini di binary tree itu kita mendefinisikan dulu insert. Nah, yang pertama jika tree kosong, return yang baru. Nah, bagaimana cara menjalankan tree-nya? Misalkan di sini if node sama dengan none, maka kita return, kemudian else, gitu kan. Nah, kemudian jika tidak, maka kita mengulangi tree-nya seperti ini. Kemudian return, setelah kita ulangi, kemudian return node-nya. Nah, misalkan nih untuk menguji fungsi di atas, misalkan ini pakai root ya. Kalau binary tree sama dengan rootnya itu misalkan non gitu. Kemudian rootnya itu insert root, 4, 2 gitu lah. Root, 1 sampai root, 5. Nah, ini menghasilkan ya minimum value in PST-nya itu 1. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu implementasi insertion, deletion, and searching menggunakan supply tree. Nah, ini misalkan kelas tree node. Nah, kita mendefinisikan dulu di sini ada 4 ya, 4 variabel, ada self data, self lab, self right, self parent gitu. Tambahannya ada ini self parent kalau di tree node. Kemudian kita mendefinisikan dari supply tree-nya. Nah, di sini ada check rotation. Nah, bisa dilihat untuk pendefinisian check-nya. Kemudian ada zig rotation, ada zag rotation, seperti ini ya untuk definisi zag. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada parent right gitu kan. Kemudian hampir sama. Cuman ada beberapa perbedaan. Misalkan di sini ada zig rotation. Nah, di sini mah ada parent node parent, ada grandparent, kemudian ada friend left sama dengan node right. Seperti itu. Dan ada zag-zag rotation. Nah, ini untuk definisi zag-zag. Kemudian ada parent, node parent, grandparent. Nah, kemudian ada parent right. Seperti itu. Setelah itu, nah, di sini misalkan jika grandparent-nya non, jika grandparent left non, gitu. Grandparent left sama dengan grandparent, parent left sama dengan non, kita mau else, kemudian nah di sini lihat untuk pengkodeannya, di sini ada zigzag rotation. Definisikan dulu zag-zig rotation. Nah, seperti biasa kita membandingkan beberapa variabel, kemudian bisa dilihat, kemudian kita bisa meriksa rotasi mana yang diperlukan untuk simpul yang diberikan sebagai akar pohon. Misalkan kita melakukan 6 rotasi dasar, ada mendefinisikan apply rotation, nah di sini seperti yang tadi ada zig rotation, seperti itu. Kemudian kita akan mengubah supply tree. Yang pertama kita mendefinisikan insert node-nya. Nah, seperti ini. Setelah mendefinisikan, biasa kita else, kita while sampai kita menemukan apa yang kita inginkan.
Nah, di sini else kembali. Nah, jadikan simpul baru ini sebagai rotary. Nah, ini ya untuk pengkodeannya. Kemudian kita mendefinisikan pre-order. Nah, di sini ada definisi in order, kemudian post order, seperti itu. Nah, sekarang kita menampilkan elemen pohonnya. Jadi kita definisi print tree-nya. Nah, seperti ini. Else, kemudian print, supply tree, print pre-order, in order, post order, seperti itu. Nah, ini untuk cara mengujinya. Tree supply tree, misalkan tree insertmentnya 9, 3, 7, sampai 4 ya, ini bebas ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nomor 7 kita akan membuat program Python dengan menemukan jalur terpendek dari kota A dan N dan lintasan terkait dari grafik. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya. Nah, menggunakan Dijkstra algoritma. Nah, di sini ya untuk pendefinisiannya. Nah, di sini ada class grep, mendefinisikan class grep-nya, kemudian definisi print solution-nya. Nah, setelah itu seperti biasa kita mencari implementasi Dijkstra-nya. Nah, namun di sini kan cara memilih jarak minimumnya. Nah, terus kita langsung saja ke grep-nya karena di sini nih yang penting dari gambar tadi. Nah, misalkan string A itu sama dengan berapa gitu kan, di sini ada string V kecilnya itu sama dengan string B, di mana untuk W kecilnya 7 misalkan. Nah, di sini bisa dilihat dari A sampai M. Nah, untuk penyusunan angkanya ya, namun harus disesuaikan dengan gambar yang tadi ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan get fat weight-nya. Nah, di sini fat weight-nya 0. Seperti biasa kita mendefinisikan shortcut-nya, kemudian return. Nah, sehingga jarak terdekatnya itu A, C, E, G, L, N. Nah, untuk jaraknya 21. Ini untuk lintasannya. Untuk jaraknya 21. Nah, untuk nomor 8, menemukan minimum spanning tree. Nah, ini mah untuk spanning tree menggunakan Prim's algoritma. Bisa dilihat. Nah, ini mendefinisikan INV floating-nya, start sama dengan string, graph. Nah, bisa dilihat. Nanti untuk graph A seperti ini, graph B, graph C. Yang penting kita sesuaikan ya dengan gambar di atas. Nah, sampai terakhir ya. Nah, sini mendefinisikan. Nah, kemudian kita print the path-nya. Kita mencari lintasan. Nah, kita print jarak terpendeknya. Nah, kemudian else, kemudian print jalur yang tidak ditemukan. Misalkan kita kan mulainya dari mana gitu kan. Kita mulainya dari A, berhenti di mana di F. Kemudian untuk jarak dari A ke F-nya itu 11. Untuk lintasannya itu melintasi A, C, sampai F. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan oleh saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.